علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis yang saya kasih judul Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadati, ringkasan dari kitab Jami' As-Shaghir dan tambahannya. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-11. Hadis ke-11 ini yang terakhir kita baca kemarin. Jazakumullah khairan. Dan di sini mungkin panjenengan bertanya, kenapa nomornya ada 2, bahkan sebagian ada 3 nomor. Nomor 11 ini adalah penomoran dari saya sendiri. Kalau nomor 16 ini adalah penomoran dari kitab Sahihul Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena saya meringkas dari tulisan beliau. Nah, sehingga urutannya tidak sama dengan urutan di kitab beliau. Di kitab beliau hadis 16, di kitab saya hadis 11. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang sudah saya hapus, sehingga saya baru nomor 11, beliau sudah nomor 16. Nah, hadis yang kemarin kita baca adalah ayatul munafiq salasun, tanda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau diamanai dia khianat. Nah, kata-kata salasun 3 ini tidak membatasi, karena dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan sifat munafik sampai ada 5 totalnya. Apa tambahannya? Tambahannya dalam hadis yang lain, wa idza ahada ghadara, kalau mengadakan perjanjian maka dia akan menyelisihi atau mengingkari. Wa idza khasama fajar, kalau dia bertengkar maka dia akan melampaui batas. Nah, sifat-sifat 5 ini karena disebut oleh Nabi sebagai ayatul munafik, tanda orang munafik, maka para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa 5 ini semuanya dosa-dosa besar. Jadi harus kita hindari betul-betul. 1. Dusta, dosa besar. Akhlafa, menyelisih janji, dosa besar. Khana, khianat, dosa besar. Dititipi barang kemudian malah diserobot, apa namanya, diakui sebagai miliknya. Nah, ini berarti tidak amanah. Dititipi dana haji tetapi tidak digunakan untuk haji tapi untuk yang lain, itu tidak amanah, itu khianat. Contoh. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iti, datangilah harthaka, ladangmu, maksudnya istrimu, anna, bagaimanapun syi'ta, kamu kehendaki. Wa at'imha, dan berilah makan istrimu, idza ta'imta, apabila kamu makan. Waqsiha, dan berilah waqsuha, dan berilah pakaian istrimu, idza iktasaita, apabila engkau itu berpakaian. Wala tuqabbih, dan janganlah kamu menjelekkan al-wajha, wajahnya istri. Wala tadrib, dan janganlah kamu memukul istri." Hadis ini derajatnya ha, yaitu hasan, diriwayatkan oleh Dal, yaitu Abu Dawud radhiyallahu taala an. Hadis ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak sebagaimana istri punya kewajiban. Kewajibannya istri apa? Taat kepada suami untuk perkara-perkara yang tidak mungkar. Adapun haknya istri adalah 1. At'imha, dikasih makan. 2. Uksuha, diberi pakaian. 3. La tuqabbihil wajh, tidak boleh dijelekkan wajahnya, mengatakan wajahmu jelek. Lah bagaimana kalau bukan wajahnya, tapi misalnya perutmu jelek, sama saja. Para ulama mengatakan disebutkan wajah tetapi maksudnya semuanya itu tidak boleh dijelekkan karena itu menyakiti hati. Wala tadrib, tidak boleh memukul. Nah, di sini ada 4 hak para istri. Dikasih makan, dikasih pakaian. Kalau istilah kita adalah sandang sama pangan. Nah, papan tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Sudah mafhum. Orang Arab dulu itu kalau habis menikah
itu pasti sudah disiapkan tempat tinggal, papan. Kalau sudah ada tempat tinggal, baru istrinya boleh dibawa pergi. Kalau belum punya tempat tinggal, tidak boleh istrinya dibawa pergi, nggak boleh. Nah, istilahnya bina. Orang Arab itu kalau mengatakan bina, maksudnya dia akan mengambil istrinya ke tempat di mana dia tinggal di situ. Boleh itu rumah kontrakan, boleh itu rumah milik sendiri. Yang penting ada papan yang disiapkan untuk istri. Kemudian kata-kata wala tuqabbih, janganlah engkau menjelekkan. Ini dalam hadis yang lain tidak ada kata-kata al-wajh. Jadi la tuqabbih gitu saja, jangan menjelekkan. Nah, kalau tidak ada kata-kata al-wajh, ini ditafsiri oleh Abu Dawud, maksudnya jangan mengatakan qabbahakillah. Jangan mengatakan kepada istri mudah-mudahan kamu dibikin jelek oleh Allah. Maka di sini dua yang dilarang ya. Mengatakan wajahmu jelek tidak boleh, atau perutmu jelek, atau rambutmu jelek, atau apapun nggak boleh. Demikian juga mengatakan semoga kamu dijelekkan oleh Allah, ini juga tidak boleh. Ini ungkapan orang Arab biasanya kalau marah. Suami marah sama istrinya mengatakan qabbahakillah. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Lah terus kalau marah gimana? Kalau marah paling bagus adalah mendoakan Allahu yahdik, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kamu. Ini doa yang baik. Istri disuruh tidak taat, marah suami kan. Nah, ketika marah itu paling bagus mendoakan Allahu yahdik. Kemudian la tadrib, jangan memukul istri. Ini bukan mutlak larangannya. Karena dalam hadis yang lain diperintahkan justru oleh Nabi SAW untuk pukul istri kalau istri itu tidak mau taat. Tetapi ada aturannya. Aturannya apa? Memukulnya bukan untuk menyakiti atau menyiksa, tetapi untuk mendidik. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, fadribuhunna, pukullah mereka kalau tidak taat, darban, dengan pukulan ghairu mubarrih, yang tidak menyebabkan luka. Menyebabkan luka enggak boleh. Sehingga para ulama katakan contohnya memukul bagaimana? Pakai kayu siwak katanya. Dipukulkan di mana? Dipukulkan di paha misalnya. Jadi bukan dipentungkan di kepala, tidak boleh. Karena kepala ini bahaya. Nah, maka pukulan ini bukan pukulan untuk menyiksa sama sekali, tetapi untuk mendidik semata-mata. Adapun kata-kata ini, datangilah ladangmu bagaimanapun kamu mau, itu maksudnya ketika mengumpuli istri itu bebas dengan posisi apapun juga. Mohon maaf kalau agak vulgar. Dan boleh dari arah manapun juga. Yang penting memasukkannya pada kubul, tidak boleh pada dubur. Sehingga kata-kata anna syi'ta, terserah kamu bagaimanapun kamu mau, ini tidak bisa ditafsiri boleh dimasukkan dubur, nggak bisa. Kenapa? Satu, karena dilarang mengumpuli pada dubur, dosa besar. Yang kedua, sudah ada tafsiran untuk hadis ini dalam hadis yang lain. Kita lihat sabda Nabi SAW, beliau mengatakan aqbil wa adbir wattaqid dubur. Aqbil, silahkan kamu datangi dari depan, wa adbir, atau kamu datangi dari belakang, wattaqid dubur, tetapi jangan dimasukkan pada dubur. Jadi tetap masuknya pada tempat di mana di situ bisa terjadi anak. Kalau dimasukkan pada dubur, ini tidak bakal terjadi anak, karena bukan tempat untuk benihnya anak di situ. Wal haidah, juga hindarilah ketika masa haid, haram hukumnya untuk dikumpuli. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah, ini adalah contoh menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Jadi anna syi'ta, terserah kamu dalam mengumpuli istri, itu maksudnya apa? Maksudnya aqbil wa adbir. Dari belakang silahkan, dari depan silahkan. Nah, itu tafsir langsung dari Nabi SAW, tapi dalam hadis yang lain. Hadis 13, itadimu, berlauklah kalian, bizaiti, dengan minyak, maksudnya minyak zaitun. Waddahinu bihi, dan berminyaklah dengan minyak zaitun. Fa innahu, karena sesungguhnya minyak zaitun itu yakhruju, keluar, min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon apa? Pohon zaitun, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat pada surah An-Nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah An-Nur ayat yang ke-35,
Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin, min syajaratin, dari pohon mubarakah yang diberkahi, zaitunah yaitu pohon zaitun. Nah, maka tafsiran kata-kata az-zait pada hadis ini, ya, minyak ini maksudnya adalah minyak zaitun berdasarkan ayat tadi, surat An-Nur ayat berapa? Ayat 61, ayat 35, ayat 35. Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan kita makan dengan lauk minyak zaitun. Nah, teorinya Imam Ahmad, kalau ada satu hadis Nabi yang kita baca, itu hendaklah kita mengamalkannya meskipun seumur hidup hanya satu kali. Nah, saya pengen tanya, panjenengan pernah tidak makan dengan lauk minyak zaitun? Pernah napa tadi? Belum ya? Diniatkan insya Allah diamalkan ya. Meskipun hanya sekali seumur hidup. Dan memang menurut lidah saya tidak enak ya. Mungkin karena kita tidak terbiasa ya. Atau mungkin karena minyak zaitun yang beredar di pasaran kita adalah minyak zaitun yang tidak disiapkan untuk makan, sehingga tidak ada bumbunya. Nah, mungkin minyak zaitun yang di Arab itu sudah dicampur bumbu, sehingga ketika ada roti misalnya, kemudian dituangi minyak zaitun, kemudian ditutup rotinya, dimakan sudah enak. Mungkin, wallahu a'lam. Atau mungkin juga minyak zaitun yang mereka makan sama dengan minyak zaitun yang beredar di pasaran kita, hanya karena lidah mereka udah biasa jadi enak, lidah kita aja yang nggak enak. Tapi teori Imam Ahmad begitu. Ini ada hadis, adalah sabda Nabi SAW, sunnah Nabi. Nah, maka minimal kita amalkan sekali seumur hidup. Wadahinu bihi, berminyaklah dengan minyak zaitun. Memakai minyak zaitun untuk kulit. Pernah napa mboten? Nah, kalau ini sering nih. Nah, maka separuh hadis sudah kita amalkan, separuhnya belum, dilengkapi aja. Nah, pakai roti tawar boleh, kemudian kasih minyak zaitun 1 tetes, dimakan bismillah dengan niatan mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kenapa kita disuruh untuk memakai minyak zaitun? Karena keluar dari pohon yang berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu definisinya adalah al khairul katsirud daim, kebaikan yang banyak yang bersifat terus menerus. Jadi kebaikan ini tidak putus-putus, kebaikannya banyak. Nah, itu namanya adalah berkah. Maka minyak zaitun ini kebaikannya banyak. Ada luka dikasih minyak zaitun, bisa cepat kering, sembuh misalnya, itu kebaikannya. Dan dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya hadis ini menyuruh kita, Nabi menyuruh kita, kalau ada sesuatu yang berkah, itu hendaklah kita rakus untuk mendapatkan keberkahannya. Maka ini bisa diterapkan tidak hanya pada minyak zaitun. Apapun yang diciptakan oleh Allah mengandung berkah, hendaklah kita rakus untuk mendapatkannya. Misalnya apa? Selain minyak zaitun yang diberkahi oleh Allah, misalnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu fi thalathin fi thalathah. Berkah itu pada 3 perkara. 1, fil jamaah, pada jamaah, termasuk salat jamaah. Watharid, dan makanan tharid. Tharid itu kalau di Indonesia ya jenang, bubur. Wasuhur, dan makan sahur. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka 3 perkara ini kita harus rakus terhadapnya. Salat jamaah, jangan telat atau jangan bolong-bolong. Kadang salat jamaah, kadang tidak. Jangan begitu. Ya jamaah terus. Ini sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tharid, makanan bubur. Nah, ini terutama orang yang sakit. Karena di masa orang-orang Arab, kalau ada orang sakit itu biasanya dikasih jenang supaya dia hatinya lebih lerem, lebih tenang. Kemudian makan sahur, jelas insya Allah semuanya kita sudah melakukannya. Nah, maka semua yang mengandung berkah hendaklah kita rakus untuk mendapatkannya berdasarkan hadis-hadis tadi. Hadis 14. Itu datangilah ad-da'wata, undangan, idza apabila du'itum, kalian diundang. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini perintah Nabi supaya kita mendatangi undangan. Nah, apa hukum mendatangi undangan karena diperintah? Perintah dalam agama ada 2 macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah.
Menurut mayoritas para ulama, undangan yang wajib untuk didatangi hanya satu, yaitu undangan walimah nikah. Selain undangan walimah nikah, hukumnya hanyalah sunnah untuk didatangi. Itu kalau undangannya disyariatkan. Adapun undangan yang tidak disyariatkan, maka hukumnya bisa tidak wajib dan sunnah, tetapi malah hukumnya bisa makruh atau mubah. Contoh apa undangan yang tidak disyariatkan? Contohnya kemarin saya diundang oleh tetangga saya, ba'da isya jam 7, undangan ke rumah beliau. Undangan apa mas? Nah, dia menjawab, ini anak saya khitan. Nah, walimah khitan namanya. Walimah khitan itu tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Nggak pernah ada di masa Nabi walimah khitan, nggak ada. Nah sekarang orang-orang melakukan walimah khitan, anaknya dikhitan, maka bapaknya mengadakan jamuan makan. Nah seperti ini kan undangan yang tidak disyariatkan. Para ulama berselisih pendapat apa hukum mendatanginya. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan mubah, yang paling keras mengatakan makruh untuk datang pada undangan tersebut. Dalam Musnad Ahmad ada satu cerita, seorang sahabat Nabi SAW diundang pada walimah khitan. Maka dia mengatakan, la na'til khitan fi ahdin Nabi SAW. Kami dulu di masa Nabi tidak pernah mendatangi walimah khitan. Wala nud'alaha. Kami juga nggak pernah diundang sama sekali. Artinya nggak ada di masa Nabi SAW. Tetapi memang saya jujur ya, riwayat Imam Ahmad tersebut, derajat hadisnya dari sisi sanad ada sedikit permasalahan. Permasalahannya tidak besar, tapi hanya sedikit saja. Nah, karena itu kemarin alhamdulillah, karena saya pas lagi ada jam ngajar, akhirnya saya izin tidak datang pada walimah khitan. Tapi seandainya saya tidak datang dan tidak izin dan tidak ada alasan, juga nggak berdosa, karena undangannya bukan undangan walimah nikah. Kalau walimah nikah, maka hukumnya apa? Wajib didatangi. Nah sekarang yang dimaksud walimah nikah itu apa? Walimah yang dimaksud walimah nikah itu adalah walimah ketika seorang laki-laki menikah, kemudian si laki-laki ini mengadakan undangan makan-makan. Itu namanya walimah nikah. Yang di Indonesia ini biasanya terbalik. Laki-laki menikah dengan perempuan. Yang mengadakan acara gede-gedean perempuan apa laki-laki? Perempuan. Itu bukan walimah nikah. Itu adalah walimah akad mestinya. Jadi laki-laki dengan perempuan dinikahkan kan? Dinikahkan biasanya kan di rumah si wanita kan? Nah, kemudian si wanita ngadakan acara kan besar. Nah itu walimah akad, itu bukan walimah nikah. Itu tidak wajib didatangi. Karena itu beberapa kali saya diundang pada walimah akad, yaitu perempuan, pada pihak perempuan. Yang mengadakan acara adalah pihak perempuan. Saya tidak datang. Saya meyakini bahwa itu bukan walimah nikah yang wajib, itu hanya walimah akad, tidak wajib. Adapun yang wajib adalah kalau yang mengadakan pihak laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian undangan walimah nikah yang wajib didatangi, itu pun para ulama mengatakan wajibnya itu ada syaratnya. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka wajibnya gugur, tidak jadi wajib. Contoh, undangan tersebut memberatkan kita. Misalnya teman kita yang menikah di pulau sebelah sana, nyebrang jauh, kita harus melewati pakai laut, pakai kapal. Nah ini memberatkan kita. Kalau memberatkan maka di sini tidak jadi wajib. Atau misalnya di situ ada maksiat, ada wanita diundang untuk nyanyi-nyanyi, joget-joget di situ, sementara kita tidak berani nahi mungkar, maka kewajiban untuk datang gugur. Bahkan kalau tidak berani nahi mungkar, haram untuk datang. Karena kalau kita datang berarti kita merelakan diri untuk melihat kemungkaran. Kalau berani nahi mungkar silahkan datang. Datang untuk mengingkari. Ini haram, harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan saya mau keluar langsung. Nah, kalau berani begitu bagus. Tapi biasanya apa? Orang Jawa tidak berani kayak begitu. Nah, kalau tidak berani ya sudah, berarti nggak usah datang. Atau undangannya secara umum. Kalau undangannya secara umum tidak wajib didatangi. Misalnya, saya mengumumkan kepada jamaah nih, jamaah waru kajian malam apa nih? Malam Selasa, saya akan nikah lagi, nanti silahkan datang, panjenengan semuanya. Nah ini undangannya kan umum nih.
Karena undangannya umum maka tidak wajib datang. Yang wajib datang adalah undangan yang dikhususkan. Ini kepada Pak Fulan, ditulis namanya, ya. Ada suratnya Pak Fulan. Nah, ini wajib didatangnya kayak gini. Kalau undangan umum gini, meskipun saya mengatakan saya undang semua antum, saya mengatakan semua saya undang, tapi kan umum seperti ini. Nah, maka ini tidak wajib untuk didatangi. Gitu. Sebagian mendatangi, satu orang mendatangi sudah cukup. Sebagian lainnya tidak mendatangi, tidak ada masalah. Hadis berikutnya, hadis 15. Idzanu, izinkanlah lin nisa, untuk para wanita, bil laili, di waktu malam, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lain-lain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita salat di masjid diperbolehkan. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan suami jangan melarang istri untuk pergi ke masjid, tidak boleh melarang. Meskipun suaminya pencemburu, dia sangat cemburu kalau istrinya itu datang ke masjid, nanti akan dilirik oleh banyak orang karena mungkin terlalu cantik. Meskipun begitu tetap tidak boleh melarang. Nah, supaya tidak cemburu gimana? Ya suruh pakai cadar misalnya, atau terserah bagaimana caranya, ya, atau diantar, digoncengkan dan sebagainya. Nah, di sini Nabi mengatakan bilail, izinkan di waktu malam. Malam itu mencakup sholat maghrib sama sholat isya. Apakah boleh untuk sholat subuh, duhur dan asar? Para ulama mengatakan kalau malam diizinkan, maka siang lebih diizinkan. Kenapa? Malam itu lebih bahaya bagi wanita, karena malam itu gelap gulita, sehingga kalau ada orang yang ganggu di tengah jalan itu malah lebih mudah bagi pengganggunya. Kalau siang hari insya Allah tidak ada yang mengganggu karena tidak berani. Nah, sehingga kata-kata di malam hari ini bukan menunjukkan bahwa khusus pada malam hari saja, tapi justru siang lebih boleh. Tapi meskipun demikian, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairu salatil nisa'i, khairu masajidin nisa'i, qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid untuk para wanita adalah bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Jadi lebih utama mana, wanita sholat berjamaah di masjid atau di rumah? Lebih utama sholat di rumah. Tetapi Nabi tahu bahwasanya sebagian wanita itu ada yang senang ke masjid. Maka meskipun ini lebih utama, tetap tidak dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu para ibu-ibu, para mbak-mbak bebas, okay? Senang ke masjid silahkan, nggak ada masalah, diizinkan oleh Nabi. Senang di rumah nggak ada masalah, silahkan. Dan itu lebih bagus berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang wanita itu aneh, Pak. Sebagian, ya, saya tidak mengatakan semuanya. Ketika sholat jamaah dia tidak pernah di masjid. Ketika ditegur kok nggak pernah ke masjid, maka dia mengatakan lebih bagus di rumah. Tapi setiap harinya ngelencer jalan-jalan ke mall. Nah, ini aneh kayak begini. Mestinya maksud Nabi ini adalah wanita itu setiap saat lebih bagus memang di rumah. Wa hatta ke masjid pun lebih bagus tidak ke masjid, lebih bagus di rumah. Itu maksudnya. Bukan berarti hanya di rumah pas waktu-waktu sholat saja, habis sholat selesai langsung melencer kemana-mana. Bukan itu yang dimaksud. Maka ini satu sikap yang terbalik. Ini bukan satu sikap yang benar seperti itu. Meskipun tetap hukum asalnya wanita lebih bagus sholat di rumah. Hadis 16. Aballahu, Allah enggan, ayyaj'ala, untuk menjadikan atau memberikan liqatilil mu'min, bagi orang yang membunuh orang beriman, taubatan, akan tobat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Diya. Nah, perhatikan kata-kata Diya. Imam Diya ini adalah seorang ulama penulis kitab hadis yang berjudul Ahadits Mukhtarah. Kitab ini isinya semuanya hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Maka kalau di sini tertulis Ad-Diya, ini pasti derajat hadisnya apa? Sahih menurut beliau. Maka hadis ini menurut beliau sahih, bahwasanya Allah enggan untuk memberikan tobat kepada orang yang membunuh orang beriman. Ada laskar FPI 6 orang dibunuh, Allah enggan untuk memberikan tobat kepada pembunuhnya. Apa maksudnya Allah enggan memberikan tobat? Apakah maksudnya kalau mereka tobat Allah tidak terima? Enggak. Karena kalau kita mengatakan Allah tidak menerima tobat, ini bertentangan dengan banyak dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu menerima taubat semua hamba. Yaqbalu taubata an ibadihi
Allah itu menerima tobat dari hamba-hambanya. Surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah itu menerima tobat dari hamba-hambanya, dan di sini tidak diperkecualikan kecuali yang membunuh, tidak. Maka yang dimaksud Allah enggan memberikan tobat ini maksudnya adalah Allah tidak memberikan hidayah kepada si pembunuh tadi, sehingga karena tidak dikasih hidayah sampai matinya dia enggak tobat. Itu maksudnya. Jadi rata-rata orang yang membunuh itu sampai matinya belum tobat. Meskipun ada juga orang yang membunuh kemudian tobat, ada. Cerita orang yang sudah membunuh 99 orang itu kan dia pengen tobat. Tapi karena bertanya kepada orang yang soleh tidak punya ilmu, katanya tidak ada tobat, akhirnya orang soleh ini dia bunuh juga. Akhirnya bunuh 100 orang. Akhirnya tapi dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis itu sahih menunjukkan bahwa Allah menerima tobatnya orang yang membunuh kalau dia betul-betul tobat. Nah, sekarang kita tunggu aja yang membunuh 6 laskar dulu itu pada bulan Desember itu. Apakah nanti mereka tobat atau tidak? Berdasarkan hadis ini, insya Allah sampai akhir hayat mereka biasanya tidak akan tobat. Allah tidak kasih hidayah kepada mereka sehingga tidak akan tobat. Nah, kalau tidak tobat berarti wajib masuk ke dalam neraka kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis 17. Aballahu, Allah enggan, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin enggan, ayyukhtalafa 'alaika, bahwasanya diperselisihkan terhadap kamu, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Hadis riwayat Hamim, ini Ahmad bin Hanbal. Maksud hadis ini adalah bahwa orang-orang beriman tidak akan mereka itu berselisih pendapat di dalam memilih Abu Bakar sebagai khalifah kalau nanti Nabi wafat. Jadi ini ada ceritanya. Rasulullah sebelum wafat itu sebenarnya beliau pengen nulis wasiat. Wasiatnya apa kita nggak ngerti. Tetapi akhirnya Rasulullah membatalkan nulis wasiat. Kemudian beliau mengatakan, Allah itu enggan, orang-orang beriman juga enggan bahwasanya diperselisihkan terhadap engkau wahai Abu Bakar. Nah, dari sabda ini kita tahu tampaknya beliau itu pengen nulis wasiat siapa khalifah setelah beliau wafat. Tapi beliau nggak jadi nulis. Kenapa? Beliau tahu bahwasanya kalau beliau wafat tidak mungkin orang-orang beriman berselisih bahwasanya yang paling berhak jadi khalifah adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena semasa Nabi hidup itu selalu beliau itu nyebut-nyebut Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, disebut-sebut terus. Seringkali beliau juga menyebut 2 orang, Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar. Misalnya Rasulullah SAW menceritakan ada seekor sapi ditunggangi oleh seseorang, kemudian sapi ini ngomong sama penunggangnya, saya itu tidak diciptakan untuk ditunggangi kayak begini, tidak diciptakan untuk membajak sawah. Nah, maka orang-orang heran, masa sapi bisa bicara? Maka Rasulullah menjawab, saya beriman dengan hal itu karena itu berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar, Umar juga percaya hal itu. Padahal ketika beliau ngomong begini, Abu Bakar, Umar nggak ada di majelis. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat cinta kepada Abu Bakar, Umar, sehingga kalau Nabi wafat pasti orang-orang tidak akan berselisih pendapat untuk milih siapa? Abu Bakar. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar. Dan ini inti perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu teorinya bukan teori khilafah, tapi teorinya teori imamah. Kalau Ahlus Sunnah teorinya teori khilafah. Setelah Nabi wafat, siapa yang menggantikan? Khalifah Abu Bakar. Kalau orang-orang Syiah tidak. Setelah Nabi wafat, siapa yang menggantikan? Imam-imam 12, teori imamah. Imam pertama Imam Ali, imam kedua anaknya Ali, Hasan, imam ketiga saudaranya Hasan, berarti Husain, dan seterusnya itu, okay? Sampai 12 imam itu. Sehingga mereka menganggap bahwa Abu Bakar ini adalah khalifah yang tidak berhak. Bahkan sebagian mereka mengatakan ini khalifah yang nyerobot kepemimpinan. Dia nyerobot kepemimpinan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini perbedaan inti antara Ahlus Sunnah dengan orang Syiah. Sehingga kalau ada seorang muslim mengatakan siapa khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan Abu Bakar, itu tanda bahwa dia apa? Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Syiah dia tidak terima Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi SAW. Kecuali sebagian Syiah yang mungkin Zaidiyah, mereka mengakui hal tersebut. Hadis 18.
Ubayyi'ukum, aku membaiat kalian ala alla tusyriku billahi syai'an, untuk tidak mensekutukan kepada Allah sedikit pun. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak kalian. Wala ta'tu bibuhtan, jangan mendatangkan kebohongan. Taftarunahu, yang kalian membuat-buat kebohongan itu. Baina aidikum wa arjulikum, di antara tangan-tangan dan kaki kalian. Maksudnya apa? Maksudnya jangan mengatakan bahwasanya anak ini adalah anak saya, padahal itu bukan anak kamu. Misalnya, ada seorang wanita selingkuh dengan suami orang lain. Setelah itu dia hamil. Setelah itu dia melahirkan anak. Dia mengatakan anak ini dari suami sah saya. Nah, itu berarti mendatangkan kebohongan yang dibuat-buat antara tangan dan kaki. Maksudnya anaknya, karena anak itu keluar antara tangan dan kaki ketika lahir itu. Nah, itu maksudnya. Nah, maka kalau berzina ya jangan kemudian mengakui bahwasanya ini janin dari suaminya, tidak boleh. Ya, dia harus jujur bahwa ini hasil dari zina tersebut. Wala ta'suni, janganlah kalian itu durhaka kepada saya fi ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum, barang siapa yang menyempurnakan baiat di antara kalian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang mengenai dari hal itu sesuatu, maksudnya melanggar, fa ukhidha bihi fid dunya, lalu dihukum dengannya di dunia, fa huwa lahu kafarah, maka hukuman itu baginya menjadi kafarah. Kafarah artinya penghapus dosa. Wa tahurun, dan menjadi pensuci dosa. Jadi kalau ada orang melakukan dosa yang ada hukumannya, kemudian dihukum, itu berarti dosanya sudah bersih. Misalnya, ada orang mencuri. Mencurinya sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah 1/4 dinar. Sekarang ini 1 dinar sekitar 4 juta. Berarti 1/4-nya berapa? 1 juta. Orang mencuri 1 juta, wajib potong tangan. Kalau dia sudah dipotong tangan, maka dosa mencurinya sudah selesai. Nanti kalau dia masuk di akhirat sudah tidak dihukum lagi oleh Allah, karena dia sudah dihukum di dunia. Itu maksud dari kata-kata tahur. Tapi barang curiannya harus kembalikan kepada pemiliknya. Wa man satarahullah, dan barang siapa yang Allah menutupinya, maksudnya tidak ketahuan, fadzalika ilallahi azza wa jalla, maka hal itu terserah kepada Allah azza wa jalla. Terserah gimana? Insya'a adzabah, kalau Allah mau akan menyiksanya, wa insya'a ghafaralah, dan kalau Allah mau akan mengampuninya. Hadis ini riwayat Qaf itu singkatan dari muttafaqun alaih. Jadi hadis ini sahih pada peringkat pertama. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya baiat. Ubayyi'ukum, aku membaiat kalian. Baiat itu apa? Baiat itu adalah janji setia dari seorang rakyat kepada seorang khalifah. Nah, sayangnya sekarang ini kita tidak punya khalifah. Karena itu sampai hari ini kita belum melakukan baiat. Padahal baiat itu wajib, tetapi kepada siapa? Khalifah. Nah, kenapa kita tidak melakukan baiat? Karena belum ada khalifah. Baiat kepada ustadz tidak ada, baiat kepada Abu Zaidan nggak ada, baiat kepada khalifah. Karena itu sekarang ini belum ada khalifah, hendaklah kita niatkan dalam hati, kalau nanti ada khalifah, saya akan melakukan apa? Baiat, supaya dosa kita bahwa kita tidak membaiat seorang khalifah sekarang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita belum ada niat begitu, dikhawatirkan kita itu sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, mata mitatan jahiliyah, itu matinya seperti mati jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dulu hidup semau gue, tidak ada pemimpin. Yang kuat menang, yang punya duit banyak yang menang, yang menguasai. Nah, setelah Islam datang tidak, ya, ada pemimpin itu yang mengatur, semua orang kaya maupun miskin semuanya diatur oleh pemimpin atau khalifah tersebut. Maka kita niatkan baiat. 19. Ubnu, bangunlah al-masajidah, masjid-masjid, wa akhriju, dan keluarkanlah al-qumamata, sampah, minha, dari masjid. Faman bana, maka barang siapa yang membangun lillahi, karena Allah, baitan, satu rumah, maksudnya masjid, banallahu lahu baitan, Allah akan membangun untuk dia satu rumah, fil jannah, di dalam jannah. Wa ikhrajul qumamati minha,
dan mengeluarkan sampah dari masjid adalah muhuru mahar-mahar al-huril in, untuk mendapatkan hurin in, yaitu bidadari surga. Hadis ini riwayat Tabarani dan juga Dia. Berarti hadis ini disahihkan oleh siapa? Oleh Imam Dia. Tapi di sini saya jelaskan bahwa Imam Suyuti mengatakan hadis ini sahih, tetapi Imam Mungdhiri mengatakan hadis ini dhaif. Maka ringkasnya hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau diperselisihkan oleh para ulama, kita taklid kepada salah satu nggak apa-apa. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hadis ini derajatnya sahih karena fadilahnya besar. Untuk mendapatkan bidadari surga, caranya gimana? Bayar mahar. Maharnya apa? Nyapu masjid. Nah, makanya saya senang nyapu masjid itu karena apa? Ada hadis ini, Pak. Nyapu masjid dapat bidadari. Besok lagi nyapu lagi, bidadari lagi. Maka kalau dalam sehari nyapu 5 kali, insya Allah dapat berapa? 5 bidadari. Lah kalau seumur hidup nyapu masjid terus gimana itu? Padahal nyapu masjidnya setiap hari 5 kali, ya, Masya Allah, tinggal dihitung aja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, hadis ini memang ya derajatnya dhaif menurut sebagian ulama, tetapi boleh saja kita mentaklid kepada ulama yang mensahihkan. Dan jangan lupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, qala Allah taala, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu mengikuti persangkaan hamba saya kepada saya. In khairan fa khairun. Kalau dia menyangka baik kepada saya kasih kebaikan tersebut. Wa in syarrun fa syarrun. Kalau menyangka buruk kepada saya kasih buruk tersebut. Ini hadis sahih. Nah, maka kita boleh menyangka bahwasanya karena Allah itu memang rahmatnya maha besar, maka kita menyangka bahwa Allah itu memang akan betul-betul memberikan bidadari kepada orang yang mau nyapu masjid. Nah, kita menyangka seperti itu, insya Allah akan diberikan sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan fadilah bana lillahi baitan, membangun masjid. Membangun masjid itu tidak harus satu orang punya satu masjid, tidak. Kita punya andil dalam membangun, itu sudah termasuk membangun masjid. Misalnya dulu ketika masjid ini dibangun, kita ikut nyumbang 100.000. Dapat apa itu 100.000? Dapat semen 2 sak. Akhirnya dibuat masjid ini. Semen 2 sak itu masuk di sini. Nah, maka kita sudah termasuk bana lillahi baitan. Sehingga tidak harus betul-betul ini masjid dinisbatkan kepada satu orang yang membangunnya, tidak harus begitu. Yang penting dia punya andilnya sudah termasuk. Tapi memang fadilahnya sesuai dengan apa yang dia berikan. Kalau dia memberikan banyak, fadilahnya lebih besar. Kalau dia memberikan sedikit, tentu saja fadilahnya di bawahnya. Hadis 20. Ibda' mulailah biman ta'ulu, terhadap orang yang engkau tanggung. Hadis ini riwayat Tabarani. Maksud hadis ini adalah dalam memberikan nafkah itu hendaklah dimulai dengan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Pertama, dirinya sendiri. Kedua, istrinya dan anaknya. Jadi anak sama istri itu nomor 2, sama derajatnya. Kemudian budaknya, zaman dulu kalau punya budak. Kemudian orang tuanya, kalau orang tuanya miskin. Jadi kalau orang tua miskin, itu kewajiban siapa yang menafkahi? Anaknya, apabila dia mampu. Kalau anaknya juga miskin, sementara anaknya punya tanggungan anak istri, dia tidak mampu menafkahi orang tuanya, ya kewajibannya gugur. Karena urutannya kan tadi, dirinya sendiri, kemudian anak istri, kemudian budak, baru setelah itu orang tua. Nah, maka orang tua ini berikutnya setelah anak istri. Anak istri ini adalah kewajiban yang pertama setelah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab.